Siapa yang bakal tahan jika selama 5 hari tidak tidur, terus dijebak di sebuah ruangan tanpa mendapat bantuan apapun? Mungkin kita bisa auto gila, bahkan bisa saja melakukan hal-hal yang mengerikan. Guys, kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha memberikan pengalaman berbeda dalam menyaksikan alur film yang ternyaman untuk bisa kalian simak. Spesial untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film teranyar yang berjudul Double Blind. Bercerita tentang sekelompok orang yang menjalani eksperimen sebuah obat dengan bayaran yang fantastis. Namun bayaran tersebut seolah tak berarti karena obat yang mereka konsumsi malah memiliki efek samping yang sangat mengerikan. Penasaran dong petaka apa yang didapat? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keberadaan binatang imut yang telah dijadikan media uji coba sebuah produk obat terbaru. Tapi jika sang tikus sudah lulus dari efek samping, tahu dong tinggal diuji ke siapa? Welcome to our Phase 1 clinical trials of new medicines each year. Cerita berlanjut ke sebuah iklan perusahaan obat bernama Blackwood yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang mau menjadi media uji coba. Dan inilah Claire, seorang pengangguran kelas berat yang rela menjadi kelinci percobaan untuk mengetahui efek samping obat sebelum dipasarkan. Karena selain bayarannya gede, Claire merasa misi ini sangat mulia karena bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendambakan kesehatan. You must be Claire. Setibanya di fasilitas milik perusahaan Blackwood Company, Claire bertemu dengan relawan lain yang bernama Allison. Wanita yang so akrab ini pun katanya sudah tidak sabar ingin mendapatkan bayaran setelah mereka menyelesaikan 5 hari masa uji klinis. Kepada para relawan dipersilakan berkumpul di ruang uji klinis. No Wi-Fi. Claire dan kelima relawan baru tahu bahwa di tempat ini ternyata susah sinyal. Lalu tak lama kemudian, datanglah seorang dokter yang akan memulai proses uji coba obat kepada mereka. Ia pun berkata bahwa obat yang akan diuji diberikan secara bertahap sambil menunggu reaksi dan efek sampingnya. Ada pertanyaan? Yeah, are we gonna get to go outside or not? Satu hal yang penting dari uji klinis ini, para relawan dilarang keluar dari fasilitas Blackwood. Apalagi jika sampai jajan keluar atau pulang sebelum waktu yang telah ditetapkan. Lalu setelah semuanya jelas, keenam relawan ini diberikan obat dengan dosis rendah terlebih dulu. Setelah menelan obat berdosis anak SD, mereka pun menjalani aktivitas seperti biasanya. Mereka pun berkumpul dan saling mengenal satu sama lain, meskipun ada aja orang-orang yang sok-sok misterius. One of those homeschool kids, you know? Now. Sorry. Headache? No. Dry mouth? No. I'm tapped out. Uji klinis fase pertama berhasil dilewati tanpa adanya efek samping. Allison pun terlihat bahagia karena nyari duit baginya ternyata sangat mudah. Ia pun sudah tidak sabar ingin mentato tubuhnya dengan foto caleg jika sudah mendapatkan duit dari hasil uji coba ini. 15, I wanted to get it. Listen, would you shut? Entah mual karena obat atau pusing oleh bacotan Allison, Claire yang memilih pergi kini berkenalan dengan si relawan bernama Amir. Mahasiswa kedokteran ini pun berkata bahwa keikutsertaannya ini sebenarnya adalah langkah awal Amir yang ingin bekerja di perusahaan Blackwood. Jadi ia harap dirinya bisa menyelesaikan uji coba ini, kali aja ditawari kerja di perusahaan Blackwood. Sementara Claire yang cuma lulusan SD gak berharap banyak, yang penting ia dapat duit untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit. Ketika malam datang, sesuatu yang tak biasa terjadi pada otak Claire, hingga ia pun terlihat gelisah dan kesulitan untuk tidur. I couldn't sleep. Yeah, we know. Rupanya kondisi yang dirasakan Claire dialami juga oleh relawan lainnya. Keadaan ini pun langsung direspon oleh Bu Dokter. Tapi menurutnya, mungkin itu cuma efek wajar dari sebuah obat saja.
30 hours now since I last slept. Di keesokan harinya, Bu Dokter terlihat cemas karena efek obat ternyata mempengaruhi otak para relawan. Hingga ia pun tak yakin jika obat yang diberikan kemarin berdosis rendah. Lalu si pimpinan penelitian berkata bahwa dosis yang mereka berikan memang tidak sama antara para relawan. Ia pun meminta agar Bu Dokter melakukan pengujian obat lagi, sampai perusahaan bisa mengetahui efek lain apa yang bakal terlihat. Di hari berikutnya, Bu Dokter akan melakukan pengujian fase kedua. Tapi kali ini, perusahaan tertarik untuk mengetahui seberapa lama para relawan bisa bertahan tanpa tidur. Setelah mengkonsumsi obat, Claire dan yang lain kembali menjalani pemeriksaan. Namun berbeda dengan teman-temannya, Claire yang fobia terhadap gelap terlihat ketakutan saat akan dipindai kepalanya. Di keesokan harinya, para relawan yang belum tidur sedikit pun mulai khawatir karena setiap hari terus diharuskan minum obat. Tapi tak lama kemudian, Bu Dokter mengumumkan bahwa perusahaan telah menaikkan imbalan menjadi $500 miliar asalkan mereka menyelesaikan uji klinis ini. Wow, semua orang terlihat happy hingga mereka pun bersedia melanjutkan uji klinis ini. Come on, join the party. What are you talking about? This is weird. Sungguh tak disangka pada malam ini, Claire dan teman-temannya merasakan kantuk yang luar biasa. Terlihat Bu Dokter pun bingung karena gejala ini di luar prediksinya. Lalu ia meminta para petinggi perusahaan untuk menghentikan uji klinis. Karena menurut pemeriksaan, sistem kekebalan tubuh para relawan kini menjadi kacau. Akan tetapi si atasan memaksa untuk terus melanjutkannya. Bahkan ia berencana untuk meningkatkan dosis dari obat yang sedang mereka uji. I can really disappear for a while. To go to college. This? Well, that you? Seperti biasa, si Rempong kembali merecoki Claire yang hampir saja akan tertidur. Lalu ketika Claire terlihat risih oleh kedatangannya, Allison yang baper akhirnya berniat untuk tiduran saja. I'm just gonna go stretch my legs. Oh. Di sisi lain, Amir penasaran dengan obrolan Bu Dokter bersama para petinggi Blackwood. Kemudian ia nekat mencari tahu tentang hasil pemeriksaan yang telah ia jalani. Dan sungguh tak disangka, siswa kedokteran ini bisa mengetahui bahwa ada yang gak beres dengan otak para relawan. Lalu Amir bergegas mengkopi semua hasil pemeriksaan untuk memberitahu rekan-rekannya tentang masalah yang serius ini. Saat Tipi tiba-tiba mengalami gangguan, Claire merasa bersalah karena sempat membuat Allison tersinggung. Wakey, wakey. Alison, wake up! Guys! Claire dan teman-temannya jelas tidak mengerti dengan apa yang telah membuat Allison tewas mengenaskan. Begitupun dengan Bu Dokter, yang juga menyaksikan kejadian mengerikan ini. Semua orang langsung menyelamatkan diri saat fasilitas bawah tanah ini akan mengunci otomatis, di mana semua ini memang akan terjadi saat adanya kesalahan atau pelanggaran di dalam fasilitas. Bu Dokter akhirnya meninggoy setelah kecolok pantau yang kini menjebak para relawan selama 24 jam. Kemudian datanglah Amir, yang langsung kaget saat melihat Bu Dokter sudah kuyumut oleh darah. Lalu setelah mendengar apa yang telah terjadi, Amir menjelaskan tentang hasil pemeriksaan yang sengaja disembunyikan pihak fasilitas. Ia pun melarang Claire dan yang lain untuk jangan sampai tertidur, karena itu bisa membuat otak dan semua pembuluh darah di kepala meledak seperti yang dialami oleh Allison. Lalu ia meminta mereka untuk tetap bertahan sampai pintu fasilitas terbuka otomatis 24 jam dari sekarang. It's an automated security protocol. How did it happen? Singkat cerita, mereka menemukan smelling salt atau garam beraroma strong yang sekali cium bisa auto melek. Mereka pun membaginya untuk digunakan ketika rasa ngantuk sudah tak tertahankan. Tak sampai di situ, Amir melarang mereka untuk mengkonsumsi obat anti kantuk atau sejenisnya, karena itu hanya akan membuat kondisi otak mereka semakin memburuk. Steer and your momentum will keep you moving. That's throwing petrol on the flames. We've now been awake for over 100 hours. Enduring. Man keeps the blood flowing.
Selang beberapa saat, mereka mengisi waktu dengan segala macam cara sambil menunggu pintu terbuka. Mereka pun mendokumentasikan apa yang terjadi sebagai bukti atas kecerobohan perusahaan Blackwood terhadap mereka. Nice. Di sisi lain, Amir sedang melakukan pemeriksaan terhadap Claire untuk mengetahui status peradangan otak para relawan. Dan ternyata, kondisi otak Claire kian memburuk. Sadar dirinya gak bakal bertahan, Claire membuat video wasiat untuk emaknya. Ia pun meminta maaf karena tak mampu membantu satu-satunya orang tua yang ia miliki. It's a twist, hey? I know you just wanted to tell me you're sorry, but It's already too late. Hampir saja Ray ketiduran ketika pintu fasilitas masih membutuhkan waktu 16 jam untuk terbuka. Dan karena stok garam strongnya sudah habis, ia pun panik takut tiba-tiba ketiduran. Me now. Just give up. Blessed art thou. You sons, I know you do, man. Hey, just give me Jangan gitu atuh euy, kan punya jatah masing-masing. a year. So you'd have one left in May. I told you this before. Sorry, yeah. Di waktu yang sama, Amir masih melakukan penelitian untuk mencari solusi akan kondisi yang dialami para relawan. Karena jika dibiarkan mereka bisa saja berhalusinasi. To be expected after so long awake. Untung saja si bewok Markus berhasil menyadarkan Claire yang hampir ketiduran. Claire pun sirik dengan pria ini yang terlihat bugar dan gak kelihatan ngantuk. Lalu dengan bangganya Markus berkata bahwa ia adalah atlet goes papan atas, meskipun pernah cedera kesambit pedal sepeda. I was on a hike in the Sierras. Excruciating. Claire tidak habis pikir dengan kelakuan si rambut heboh Vanessa yang berani membakar tangannya sendiri agar tidak mengantuk. Di mana semua ini ia lakukan agar bisa tetap bertahan sampai nantinya dapat duit dan bisa membayar hutang pinjol. Di waktu yang sama, Markus yang berada di WC mulai merasakan keanehan dengan pendengarannya, di mana setiap suara dari aktivitasnya selalu terdengar telat. Tak sampai di situ, Markus terlihat linglung saat suasana fasilitas kini sangat sepi dan benar-benar berbeda. Ternyata Markus sudah tewas akibat ketiduran di dalam WC. Perjalanan tadi pun rupanya merupakan perjalanan goib Markus menuju alam baka. Dan kini, keempat relawan yang tersisa akan semakin berusaha agar mereka tidak terserang rasa kantuk. Selang beberapa saat, Claire mengingatkan teman-temannya untuk tetap bergerak daripada cuma menunggu pintu tapi beresiko ketiduran. Ia pun mengajak mereka untuk menjebol ruang uji klinis. Kali aja bisa keluar dari fasilitas bawah tanah ini. Saat semua orang terlihat punya harapan, Amir si paling tahu Blackwood berkata bahwa usaha mereka akan sia-sia. Karena menurutnya dinding fasilitas semacam ini biasanya dilapisi juga oleh besi. Siapa lo? Claire dan yang lain jelas tidak peduli, yang penting dicoba aja terlebih dulu. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new. I think this is it. I'm almost through. What? Ternyata apa yang dikatakan Amir benar bahwa dinding ruangan telah dilapisi oleh besi. Lalu ketika yang lain terlihat putus asa, Claire merasa bahwa pasti ada dinding lain yang tidak dilapisi oleh besi. Sementara Ray tiba-tiba kepikiran perkataan Amir yang bisa mengetahui tentang dinding ini. Dari mana dia bisa tahu? Kemudian Ray menduga bahwa Amir adalah kru fasilitas Blackwood yang sedang menyamar saja. Apalagi dari tadi ia tidak melihat si mahasiswa kedokteran itu. Everything about the facility is not your typical lab rat. Singkat cerita, Claire menemui Amir yang masih sibuk dengan penelitiannya.
Lalu tiba-tiba Amir meminta maaf karena fasilitas yang mengunci otomatis tadi adalah murni kesalahannya. Di mana semua itu akibat ulah Amir yang telah mencuri data pemeriksaan dari komputer Bu Dokter. Bahkan, ia sempat menulis wasiat takut kesalahannya itu tidak pernah terungkap. Mas Amir, karena sudah terlanjur, Claire meminta Amir yang kecewa berat untuk fokus saja membuat obat. Terlebih tidak ada lagi orang yang mengerti soal obat-obatan selain Amir seorang. Why not? You're smart. Overheating. Can we wait for it? Mendengar support dari Claire, Amir mendadak jag-jag dan bersemangat untuk melanjutkan penelitiannya. Lalu ketika Claire akan menemui teman-temannya, Paul menyuruh untuk jangan percaya lagi kepada Amir yang menurutnya antek perusahaan Blackwood. Ia pun mengerti alasan Amir melarang meminum obat yang sudah kosong ini agar mereka meninggoy dengan cepat. It's the opposite he told us. Saat kelistrikan tiba-tiba matot, Paul dan Claire bergegas mencari sikring listrik. Namun tanpa mereka sadari, kondisi gelap seperti ini bisa dengan mudah membuat mereka ketiduran. Tepat pada waktunya, Claire berhasil menyelamatkan Paul yang dininak boboin oleh mati lampu. Lalu setelah beberapa saat, kedatangan Amir membuat Paul dan yang lain semakin curiga. Mereka pun bertanya tentang obat anti ngantuk yang kini sudah habis. Poured them out as a precaution. Bantuan atuh ih. Have you all lost your mind? Shut up! I told you he knew we were on to him, so we tried to finish his working for Blackwood. Saat semua orang menyangka Amir adalah antek Blackwood, pria keturunan perindapan ini menjelaskan bahwa Ray dan yang lain telah salah sangka. Namun seperti apapun Amir menjelaskan, Ray tetap tidak percaya. Malahan ia menganggap Amir mengetahui jalan keluar yang sudah pasti disembunyikan. Right now, there'll be secret rooms all over. Listen to what you're saying. Kemudian Ray langsung mengancamnya untuk memberitahu di mana jalan keluar dari fasilitas ini. Please stop. Right, no, the cure. Ray langsung terdiam setelah mendengar Amir katanya sedang membuat obat untuk mengatasi masalah di otak mereka. Claire pun memohon agar Ray memberikan kesempatan kepada Amir untuk menyelesaikan pembuatan obat tersebut. Tapi karena Ray masih curiga, ia menyuruh Claire dan Paul untuk turut membantu pekerjaan Amir. $75 now, what's next? Start adding the iodine. We've only got one shot at this. Di tengah proses pembuatan obat, Vanessa dan Ray sekongkol untuk menghabisi Amir saja. Wanita berambut heboh ini pun akan memberikan sebuah suntikan yang bisa membuat Amir tidur lalu meninggoy. Di waktu yang sama, Amir masih memberi pengarahan kepada Paul yang sudah hampir menyelesaikan pembuatan obat. Ia pun meminta Claire untuk percaya bahwa obat racikannya itu bisa mengurangi efek buruk di kepala mereka. I think it's ready. Saat obat berhasil dibuat, Claire langsung bersiap untuk menjadi orang pertama yang akan mengujinya. Namun tanpa ia dan Amir sadari, Vanessa pun tengah bersiap untuk menghabisi Amir. Aduh, ternyata Vanessa malah ketiduran saat mempersiapkan suntikan untuk Amir. Jiwa Vanessa pun seolah tidak terima karena mati saat akan membunuh orang. Amir benar-benar depresi saat obat buatannya malah tumpah begitu saja. Keadaan ini membuat Amir sudah masa bodoh jika memang mereka akan mati di tempat ini. Lalu dengan kondisi yang kian melemah, Claire berniat mengecek timer untuk mengetahui berapa lama lagi pintu akan terbuka. Saat mengetahui ada dinding yang terasa berbeda, Claire langsung mengajak Paul untuk menjebolnya. Setelah berhasil menjebol dinding, Claire dan Paul lanjut mencari jalan keluar. Di saat itu pula, Amir yang mulai setengah sadar kembali berhalusinasi melihat Bu Dokter yang hidup kembali. Lalu wanita ini menghasut Amir untuk jangan cuma diem dan pasrah begitu saja. Ia pun menyuruh Amir untuk melawan dengan menggunakan pisau yang ada di hadapannya. Hey! You're just giving up.
Di sisi lain, Ray yang sedang meratapi kematian Vanessa menemukan tulisan Amir dari jaket milik Claire. Hingga ia pun akhirnya tahu bahwa si Amir adalah orang yang bertanggung jawab atas terkuncinya fasilitas ini. Kurang ajar. What I don't know. This is it. Good word. Setelah menghabisi orang yang terus memfitnahnya, Amir yang sudah kalah berniat untuk menghabisi Claire dan Paul. Sementara Paul sudah tidak peduli lagi dengan siapapun. Yang penting ia bisa selamat dari kemarahan Amir. Dirasa sudah berhasil masuk ke dalam lift, Paul terlihat bersemangat karena ia pasti jadi satu-satunya orang yang berhasil selamat. Akan tetapi ia tidak sadar bahwa ruangan ini bukanlah sebuah lift, melainkan oven berukuran besar. Setelah berhasil lolos dari kebrutalan Amir, Claire kini sudah benar-benar tak berdaya. Begitupun dengan Amir, udah mah kebanyakan gadang, energinya pun kini sudah lowbat. The lockdown has now ended. Akhirnya pintu yang selama ini mereka tunggu benar-benar sudah terbuka. Lalu dengan tenaga yang tersisa, Amir berusaha untuk segera keluar dari fasilitas ini. Ternyata pihak Blackwood tidak mau jika para relawan sampai keluar dan koar-koar di hadapan media. Lalu para keamanan ini mencari kelima orang lainnya untuk memastikan jika semua relawan sudah tewas. Melihat semua relawan sudah dibungkus kantong mayat, Claire berniat pura-pura menjadi mayat dan seolah tewas karena efek samping obat. Akibat kang sopir yang kagetan, mobil perusahaan pun mengalami kecelakaan dan menyisakan Claire saja yang selamat. Hingga ia pun bisa melarikan diri untuk mencari pertolongan medis secepatnya. Singkat cerita, pemberitaan tentang uji klinis perusahaan Blackwood diberitakan semua media. Tapi sungguh tak disangka, perusahaan tersebut mengkambing hitamkan Bu Dokter dengan memfitnah bahwa uji klinis itu adalah proyek ilegal milik si Bu Dokter. Hingga perusahaan Blackwood pun bisa selamat dari jeratan hukum. Tapi kita belum tahu nih, apakah Claire akan diam saja atas apa yang telah ia alami? Apalagi ia gagal mendapatkan bayaran yang mestinya Claire dapatkan. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.